klarifikasi tentang terkait dari pra-peradilan kedua atau pra-peradilan yang sementara dilakukan oleh pemohon Pak Albert Wilson Riukore selaku pemohon dan termohonnya yaitu Polda NTT terkait dengan kasus dugaan penggelapan 9 sertifikat tersebut. Ketika menetapkan Pak Albert sebagai tersangka tidak perlu atau tidak memerlukan bukti baru atau hukum baru. Pemirsa yang budiman, terima kasih telah mengunjungi channel Suara Fakta Hukum. Jangan lupa like, subscribe, dan komentar. Kami kuasa hukum dari BPR Krista Jaya ingin sedikit meluruskan atau mengklarifikasi adanya berita di luar yang menurut kami harus diluruskan. Kenapa harus diluruskan? Sehingga menjadi satu pemahaman hukum yang sesuai dengan aturan dan juga menjadi bagian dari pembelajaran hukum bagi kaum awam atau masyarakat Kota Kupang. Baik, oleh karena itu saya persilakan rekan saya Pak Bildat untuk sedikit memberikan klarifikasi tentang terkait dari pra-peradilan kedua atau pra-peradilan yang sementara dilakukan oleh pemohon Pak Albert Wilson Riukore selaku pemohon dan termohonnya yaitu Polda NTT terkait dengan kasus dugaan penggelapan 9 sertifikat tersebut. Baik, terima kasih. Rekan-rekan media semuanya, pada prinsipnya kami ingin menyampaikan begini, bahwa dalam beberapa statement yang disampaikan oleh teman-teman pemohon pra-peradilan terkait yang penetapan tersangka Pak Albert menyatakan bahwa menetapkan Pak Albert sebagai tersangka ini karena sudah ada putusan pra-peradilan terkait SP3, maka harus ada bukti baru atau novum. Menurut kami itu satu kekeliruan. Kenapa keliru? Karena penetapan pra-peradilan terkait dengan SP3 atau surat penghentian penyidikan itu yang dinilai itu adalah alat bukti dan yang dinilai itu adalah peristiwa pidana atau bukan. Sehingga kemudian alat-alat bukti dan dihubungkan dengan itu peristiwa pidana, maka akan dilahirkan siapa calon tersangkanya. Nah, sehingga ketika menetapkan Pak Albert sebagai tersangka tidak perlu atau tidak memerlukan bukti baru atau hukum baru. Karena konteksnya berbeda, karena itu pra-peradilan untuk penetapan tersangka ketika kabul itu memang ketika penyidik ingin membuka kembali harus ada bukti baru. Tapi kalau pra-peradilan terkait dengan penghentian penyidikan yang dikabulkan, secara otomatis bukti-bukti yang diperoleh oleh penyidik selama proses penyelidikan maupun penyidikan itu dipergunakan untuk menetapkan calon tersangka ketika pra SP3 itu dikabulkan. Jadi menurut kami apa yang dilakukan oleh Polda NTT itu sudah tepat dan benar. Tidak ada suatu kesalahan prosedur maupun kesalahan ataupun cacat yuridis terkait dengan penetapan Pak Albert itu sebagai tersangka. Bahwa kemudian ada pernyataan-pernyataan bahwa ini ada kasus perdata karena ada putusan dan sebagainya, menurut kami sudah clear and clean, karena putusan pra-peradilan terkait dengan SP3 itu juga yang kemudian hakim mengabulkan itu sudah menilai juga bahwa perbuatan yang dilakukan oleh perbuatan yang dilakukan oleh Pak Albert atau diduga Pak Albert Wilson Riukore sebagai PPAT itu adalah peristiwa pidana, sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Dan dalam putusan pra-peradilan terkait SP3 itu hakim sudah menilai adanya 3 alat bukti. Ada alat bukti surat, ada alat bukti saksi, alat bukti ahli maupun alat bukti surat, sehingga penetapan Pak Albert sebagai tersangka itu sudah tepat dan benar yang dilakukan oleh Polda NTT. Kita harus pahami benar, dan bukan soal penetapan tersangkanya, tapi soal SP3-nya itu dihentikan. Itu dimana kita pra pertama yang dikabulkan itu.
Jadi ini yang membutuhkan. Ya. Bahwa ada juga pernyataan yang menyatakan bahwa harusnya penetapan Pak Abed sebagai tersangka itu sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2016 bahwa harus ada bukti baru. Mungkin teman-teman kurang membaca atau kurang teliti dalam membaca menurut kami, karena dalam peraturan Mahkamah Agung tersebut tidak mengatur soal pra peradilan terkait SP3 yang menggunakan novum baru atau bukti baru, tetapi hanya terhadap penetapan tersangka yang dikabulkan oleh lembaga pra peradilan. Maka untuk menetapkan atau untuk membuka kembali kasus tersebut harus didasarkan kepada bukti baru atau novum, sehingga ini menjadi clear, jadi tidak menjadi bias di masyarakat bahwa ini mungkin Polda NTT bekerja tidak profesional dan tidak, atau kami dari korban ini melakukan berbagai hal yang pada prinsipnya tidak. Kami mengapresiasi apa yang dilakukan Polda NTT karena hal tersebut dilakukan berdasarkan pada hukum atau dilandasi kepada putusan pra peradilan nomor 2 terkait dengan penghentian penyidikan. Karena ketika SP3 itu dinilai, yang dinilai itu 2, peristiwa pidana dan alat bukti. Alat bukti ini berkualitas 3. Pokoknya juga dia sudah semi pokok perkara sebenarnya kalau kita bicara soal pra peradilan terkait SP3. Karena yang dinilai ini, ketika dikabulkan maka alat bukti itu dianggap sah. Dan ini peristiwa pidana. Maka tidak membutuhkan novum maupun alat bukti baru. Kami menyerahkan sepenuhnya kepada pihak kepolisian dan pihak pengadilan yang sementara berproses tentang terkait pra peradilan kedua ini. Ya, kami berharap bahwa dengan nanti ada keputusan dari pra peradilan ini, penyidik harus mengambil satu langkah yang tegas. Dan kalau ditanya di tanah itu ya kami, ya kalau terbukti ya silahkan ditahan.